Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Iya, sudah siap semua untuk belajar? siap, Siap Bu. ya, oke. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas, ayo pimpin dulu di dalam doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, sekretaris ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua ya, oke. Sebelum kita belajar, supaya kita lebih nyaman, coba semua alat tulis bukunya diletakkan di atas meja supaya kita mulai. Dan coba perhatikan samping kanan dan kiri atau bawahnya. Ada sampah nggak kira-kira? Nggak ada, Bu. Ya, oke. Berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran dengan nyaman ya. Oke, hari ini kita mau membahas tentang penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan terkait materi yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya sebelumnya, yaitu SPLDV. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau mengajak kita semua untuk melakukan kuis awal untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, kuis awal kita ini nanti akan memakai website Kahoot. Jadi anak-anak semua boleh membuka website Kahoot di dalam HP-nya, kemudian kita akan melaksanakan kuis awalnya. Oke, kita sudah selesai melaksanakan kuis awal. Jadi Ibu dan kalian juga sudah tahu nih bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi nilainya tadi gimana nilai kuisnya? Semua memuaskan atau ada yang merasa kurang puas dengan hasilnya? Kurang puas, Bu. Iya, masih ada yang kurang ya. Tetapi Ibu mau memberi motivasi dulu nih sebelum kita melanjutkan pembelajarannya. Nah, di sini ada saya berhasil bukan karena saya orang terpintar atau memiliki bakat luar biasa di dunia. Saya berhasil karena selalu berusaha. Jadi untuk anak-anak Ibu yang tadi merasa kurang puas dengan hasil kuisnya, maka jangan berkecil hati karena kita bisa berhasil kalau kita berusaha. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu. Kalau kalian melihat soal seperti ini, di sebuah kantin harga 5 roti dan 1 susu adalah 23.000. Harga 2 roti dan 1 susu adalah 11.000. Gimana cara kita untuk mengetahui bagaimana harga 1 roti dan 1 susu? Bisa memakai SPLDV. Tetapi bisa nggak kira-kira kita coba-coba masukkan? Kayaknya susunya harganya 3.000, Bu. Bisa. Atau kayaknya rotinya harganya 10.000. Bisa nggak kita coba-coba masukkan? Bisa. Bisa, tapi ada banyak kelemahannya. Yang pertama itu adalah kalau kita tebak-tebakan, kalau kita mulai angkanya yang tinggi, maka akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian tidak sistematis. Kita coba 5.000, rupanya nggak cocok. Kita coba lagi turun 4.000, nggak cocok juga. Baru coba lagi. Nah, itu memakan waktu. Nah, kemudian anak-anak Ibu nanti bisa frustasi. Aduh, Bu, nggak dapat. Gimana ini? Nah, makanya ada banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Makanya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dengan cara yang efektif dan efisien, yaitu berpikir komputasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti akan ada tanya jawab dan penjelasan dari Ibu. Di situ nanti diharapkan kalian bisa mengetahui manfaat dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita ada mengetahui cara menyelesaikan permasalahan dengan efektif, efisien, dan sistematis. Karena cara kita menyelesaikan masalah pasti berbeda-beda, tetapi kita harus cari cara yang lebih efektif, efisien, dan sistematis untuk mempermudah kehidupan kita. Dan yang terakhir, nanti ada juga kita akan diskusi kelompok dan presentasi. Melalui itu nanti peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait materi kita, yaitu SPLDV. Nah, manfaatnya juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Nanti kalian akan bisa mengetahui manfaat berpikir komputasional. Nah,
kalian nanti akan mengetahui cara menyelesaikan permasalahan dengan konsep berpikir komputasional, dan yang terakhir kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan terkait SPLDP dengan cara berpikir komputasional. Oke, sebelum itu kita kan harus tahu dulu nih gimana cara yang lebih efisien dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah. Maka dari itu kita sama-sama menyimak video pembelajaran yang ada di depan. Jadi tadi kita sudah menyimak video mengenai apa itu berpikir komputasional. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, dari video yang udah Ibu tampilkan, kira-kira siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Dari video yang sudah kita tampilkan tadi, berpikir komputasional adalah berpikir iya, untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis, efektif, dan efisien. Karena banyak cara kita menyelesaikan masalah, tetapi dengan berpikir komputasional, masalah kita bisa diselesaikan dengan efektif. Kemudian tadi di video ada dijelaskan ada berapa landasan berpikir komputasional? Ada 4. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Sudah dijelaskan juga tadi masing-masing dari landasan berpikirnya kan? Apa itu pengenalan pola, apa itu abstraksi, dan selanjutnya. Nah, tadi kan di awal Ibu ada bertanya ya sama anak-anak sekalian tentang soal ini. Nah, coba kita kerjakan, jangan lagi dengan cara coba-coba, tetapi dengan menggunakan berpikir komputasional. Nah, yang pertama tadi, tapi untuk kali ini kita hanya ke algoritmanya aja, yaitu langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi pada umumnya dalam menyelesaikan masalah terkait SPLDP, yang pertama itu adalah kita harus mengubah soal cerita yang panjang tadi itu menjadi model matematika yang lebih sederhana. Kemudian kita nanti akan melakukan eliminasi. Eliminasi artinya mengurangi variabel supaya mendapatkan nilai variabel yang lain. Kemudian selanjutnya sudah dapat nanti nilai satu variabel itu kita substitusi ke salah satu persamaan. Dan yang terakhir, untuk mengecek jawaban kita bisa melakukan verifikasi. Nah, coba kita lakukan yang pertama. Tadi kan soalnya ada tentang roti dan susu. Nah, jadi langkah yang pertama adalah mengubah soal menjadi model matematika. Jadi kita ubah, kita misalkan roti itu adalah X dan susu adalah Y. Maka berdasarkan soal, model matematikanya adalah 5X tambah Y sama dengan 23.000. Dan yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 11.000. Nah, tahap yang kedua tadi melakukan eliminasi. Jadi kita lihat dari dua persamaan itu, variabel yang mana yang koefisiennya sama, yaitu Y. Maka supaya Y dapat dieliminasi, maka kita kurangkan. Dapatlah 3X sama dengan 12.000, maka X-nya sama dengan 4.000. Nah, tadi X itu apa? Roti atau susu? Roti ya, roti kita misalkan X, susu kita misalkan Y. Nah, dari eliminasi kita udah dapat bahwa harga rotinya adalah
ribu. Nah, dari roti 4.000 itu kita lakukan lagi lanjut substitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua, terserah. Yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Kita substitusi contohnya ke persamaan 1, yaitu 5x tambah y sama dengan 23.000. Maka kita masukkan 4.000-nya ke dalam persamaan, kita dapatilah bahwa y-nya sama dengan 3.000. Jadi rotinya 4.000, susunya seharga 3.000. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir adalah kita verifikasi benar nggak ya jawaban yang sudah kita dapatkan itu kita masukkan ke kedua persamaan, dan ternyata persamaan 1 benar bahwa 5x tambah y, kita masukkan x yang 4.000 y nya 3.000, dapat hasilnya 23.000 sesuai persamaan, dan begitu juga untuk persamaan yang kedua. Nah, sampai sini sebelum kita lanjut, adakah yang mau ingin kalian tanyakan? Sudah pas? Sudah mengerti semua ya, mantap. Sebelum kita bekerja kelompok, kita melakukan ice breaking dulu supaya kita lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas kelompoknya nanti. Oke, segitulah hasil ice breaking kita hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua supaya lebih semangat lagi belajarnya. Ya, saatnya kita berdiskusi. Nanti di situ ada Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Soal-soal yang Ibu bagikan ini nanti pun akan berbeda-beda soalnya. Jadi anak-anak nanti akan berdiskusi bersama temannya, tapi cara menyelesaikan permasalahannya itu tidak lagi dengan coba-coba, tapi dengan menggunakan berpikir komputasional. Jadi boleh duduk sesuai kelompoknya. Sudah duduk sesuai kelompoknya semua? Sudah ya. Oke, akan Ibu bagikan. Oke. Jadi silahkan isi LKPD-nya sesuai hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup ya, oke. Ibu kasih waktu 15 menit lagi. Oke, kira-kira di kelompok 1 ada sudah bisa? Sudah bisa ya? Sudah sesuai langkah-langkahnya? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Ya, pas Bu. Ada kendala? Enggak ada, Bu. Aman ya, aman. Oke. Ya, jadi karena Ibu sudah keliling dan rata-rata sudah selesai, siapa yang bersemangat untuk maju duluan? Kelompok berapa? 1, 2, atau 3? Kelompok 2 ya. Oke, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, begitu juga untuk kelompok yang lain. Nah, jadi Ibu dari hasil presentasi tadi kita sudah tahu ya jadinya pemahaman kalian seperti apa tentang materi kita. Tapi itu kan tadi berkelompok. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan soal ini secara mandiri di bangkunya masing-masing, kembali ke bangkunya masing-masing, kerjakan, dan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya akan kita periksa bersama-sama. Oh iya, jangan lupa ya, nanti hasil diskusinya sudah selesai dikumpul. Udah, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi berdasarkan hasil pembelajaran kita tadi, ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, menyelesaikan masalah itu banyak caranya, tetapi supaya lebih terarah, kita menggunakan yang namanya berpikir komputasional. Ada berapa tadi berpikir komputasional? Ada 4. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketika tadi kalian mau pergi ke sekolah, pasti ada banyak cara, tetapi kalian memilih cara yang paling mudah. Ya. Nah, kemudian apa? SPLDV itu banyak gunanya di dalam kehidupan sehari-hari. Terkhususnya dalam belanja. Nah, perempuan kan sering belanja kan? Bisa digunakan SPLDV ini. Jadi bermanfaat nggak pembelajaran kita hari ini? Bermanfaat. Iya. Banyak pengetahuan yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Banyak ya. Oke. Jadi kita sebelum ditutup, Ibu ada bagikan link ke grup. Nanti anak-anak boleh isi refleksi pembelajarannya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Terus berapa persen kira-kira pengetahuan kalian bertambah? Apa kendala-kendalanya? Dan apa harapan kalian untuk pertemuan kita selanjutnya? Boleh diisikan di link yang udah Ibu bagikan.
Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, ada lagi kira-kira yang mau kalian bagikan atau tanyakan? Sudah pas? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita pribadi lepas pribadi, terusnya di kehidupan kita. Di minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang baru, yaitu bab 4. Jadi anak-anak udah boleh buka-buka bukunya, pelajari di rumah supaya nanti kita lebih ready lagi belajar. Oke, kita tutup pembelajaran kita. Untuk ketua kelas yang tadi memimpin, boleh pimpin dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita. Selamat siang. Siang, Bu.